Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi selaku dosen pengampu Lab Akuntansi Biaya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil perhitungan harga pokok penjualan pada kentang goreng. Berikut nama-nama anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Yulia Eka Fitriani dengan NIM 6322051. Yang kedua ada Nurul Huluko dengan NIM 6322056. Yang ketiga ada Siti Hodijah dengan NIM 632200587. Yang keempat ada Indri Amelia dengan NIM 632200505. Dan yang kelima yaitu dengan saya Urip Nur Faiza dengan NIM 6322030. Ngeskuy merupakan jenis usaha kuliner yang berfokus pada produksi dan penjualan makanan siap santap. Kentang goreng menjadi salah satu menu yang paling banyak digemari. Produk dalam satu departemen dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pada Desember 2024 adalah sebagai berikut. Berikut adalah bahan baku. Yang pertama ada kentang, bahan baku utama dalam pembuatan kentang goreng. Ada bahan penolong, yaitu minyak goreng, bumbu bubuk, dan juga saus sambal. Berikut cara menghitung unit ekuivalen, yaitu sama dengan 50 ditambah dalam kurung 15 dikali 100% dalam kurung hasilnya 65 untuk bahan baku, kemudian sama juga dengan bahan penolong. Namun untuk biaya tenaga kerja persennya diganti menjadi 60. Selanjutnya untuk BOP juga diganti persennya menjadi 40. Untuk biaya produksi persatuan, biaya produksi dibagi unit ekuivalen. Dan jangan lupa disam. Hasilnya 80,56 rupiah. Berikut adalah harga pokok produk jadi. Yaitu sama dengan 50 dikali 80.506 rupiah. Hasilnya 4.025.307 rupiah. Kemudian menghitung harga produk dalam proses. Yang pertama-tama ada biaya bahan baku. Yang kedua ada biaya bahan penolong. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Dan yang keempat ada biaya overhead pabrik. Berikut cara menghitung biaya bahan baku, yaitu 100 dikali 100% dikali 15 dikali 30.769 rupiah. Kemudian ada biaya bahan penolong, yaitu 100% dikali 15 dikali 15.385 rupiah. Kemudian untuk biaya tenaga kerja 60% dikali 15 dikali 25.424 rupiah. Kemudian untuk biaya overhead pabrik 40% dikali 15 dikali 40% dikali 15 dikali 8.929 rupiah. Hasilnya untuk biaya bahan baku sebesar 461,538 rupiah. Untuk biaya
bahan penolong Rp230,769, untuk biaya tenaga kerja Rp228,814, untuk biaya operator pabrik Rp53,571. Untuk mengetahui hasilnya, harga pokok produk jadi ditambah Rp974,63, kemudian hasilnya 5 juta. Kemudian cara penulisan jurnal pencatatan biaya produksi. Yang diperlakukan yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, yaitu BDP, BBB. Untuk debitnya, untuk kreditnya ada persediaan bahan baku sebesar 2 juta. Kemudian untuk kreditnya juga 2 juta. Yang kedua ada jurnal pemakaian bahan penolong. Untuk debitnya yaitu BDP, bahan penolong. Untuk kreditnya persediaan bahan penolong. Untuk nominalnya sebesar 1 juta dan untuk kreditnya sama 1 juta. Yang ketiga ada jurnal mencatat biaya tenaga kerja. Untuk debitnya ada BDP tenaga kerja. Ya, untuk kreditnya gaji dan upah. Nominalnya 1.500.000, untuk kredit juga 1.500.000. Yang keempat ada mencatat BOP. Untuk debitnya BDP dan BOP. Untuk kreditnya berbagai rekening yang dikreditkan. Untuk nominalnya debit 500.000, begitu pula dengan kredit 500.000. Nomor 5 yaitu mencatat harga pokok produk jadi. Untuk debitnya persediaan produk jadi. Untuk kreditnya BDP, BBB. Untuk debitnya juga BDP bahan penolong. Selanjutnya ada BDP tenaga kerja. Kemudian ada BDP BOP. Sama dengan biaya produksi dikurang biaya dalam proses, hasilnya Rp1.538,462. Dan untuk persediaan produk jadi sebesar Rp4.025.307. Untuk nomor 6 mencatat harga pokok produk dalam proses. Untuk debitnya yaitu persediaan produk dalam proses. Untuk kreditnya BOP BBB, BDP bahan penolong, BDP tenaga kerja, BDP BOP.
Untuk BDP dari hasil yang tadi, jangan lupa di-sum untuk persediaan bahan proses sebesar 974. Berikut ini adalah gambar dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu produk kentang goreng. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Fauzi. Sekian dari kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.